Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022, adalah Sesamaku. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini serta karunia hidup baru hari ini. Rahmati kami agar memahami sabda-Mu, merenungkannya, meresapkannya, melaksanakannya dalam hidup kami hari ini. Engkau yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang menjadi landasan permenungan kita hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini terdapat perintah Yesus yang diulanginya sampai 2 kali dengan ungkapan berbeda, namun pengertiannya sama, yakni perbuatlah demikian ayat 28 dan lakukanlah demikian pada ayat 37. Dalam kitab suci American Standard Version, 2 kata ini diterjemahkan dengan kata do thou atau do it. Lakukanlah. Inilah perintah Yesus yang sangat singkat, padat, namun sangat jelas. Lakukanlah. Perintah Yesus untuk melakukan ajaran Taurat pada ayat 28 terjadi setelah seorang ahli Taurat menjawab dengan percaya diri bahwa inti hukum Taurat yang membawa pada kehidupan kekal adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 27. Yesus kemudian menjawab, "Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup."
Yesus mau mengajak sang ahli Taurat untuk melaksanakan ajaran Taurat, bukan hanya tahu dan menghafalnya. Ajaran Yesus ini jelas menohok kekaguman semua ahli Taurat saat itu yang merasa lebih beriman daripada masyarakat kebanyakan hanya karena mereka tahu dan hafal isi kitab Taurat. Bagi Yesus, tanda bahwa seorang sungguh patuh atau beriman kepada Allah adalah perbuatan dan tindakannya yang dilaksanakan seturut kehendak Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat. Perintah Yesus ini juga menegur kita saat ini yang kadang-kadang merasa hebat jika tahu dan hafal banyak ayat-ayat kitab suci. Pesan Yesus jelas kepada kita, lakukanlah, bukan hanya tahu dan hafal ayat-ayat tersebut. Perintah untuk melakukan kehendak Allah pada ayat 37 lahir setelah Yesus menceritakan kebaikan seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang setengah mati setelah dirampok di tengah jalan. Cerita ini disampaikan Yesus karena sang ahli Taurat bertanya tentang siapakah sesamanya. Moral cerita ini jelas, sesama adalah orang yang telah menunjukkan belas kasih kepada orang yang jatuh ke tangan penyamun tersebut. Jawaban Yesus ini menggugat pengertian orang-orang Yahudi zaman itu yang menganggap bahwa sesama itu hanya orang Yahudi yang tahir dan tidak menimbulkan kenajisan. Ironisnya, orang Samaria adalah seorang asing dan dipandang najis oleh orang Yahudi. Orang yang dirampok dan setengah hidup pun dianggap najis karena menumpahkan darah dan ada kemungkinan mati. Orang Yahudi dilarang menyentuh darah atau mayat karena akan menajiskan mereka. Yesus mau membongkar pandangan kuno ini. Sesama bagi Yesus adalah semua orang, apapun latar belakangnya, ras, suku, dan keadaannya. Sesama terutama adalah yang sakit, menderita, yang punya masalah. Sesama bukan hanya yang sehat dan tidak punya masalah. Perkataan Yesus jelas mau menggugat kita juga yang kadang hanya mau berkumpul bersama dengan sesama suku, sesama ras, sesama agama, profesi yang satu dan sama, atau setara dalam status ekonomi dan sosial dengan kita. Kita diajak oleh Yesus untuk terlebih menjadi sesama bagi yang sakit, menderita, dan punya beban. Santo Yakobus yang mendengar ajaran Yesus ini merangkum dengan sangat baik ajaran ini dalam suratnya kepada semua manusia Kristiani. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Semoga kita bukan hanya beriman dalam pikiran dan rasa, tetapi juga beriman dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk pencerahan-Mu pagi ini, untuk sabda-Mu. Semoga kami selalu setia melaksanakan iman kami dalam keseharian kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.